Majelis Perpustaka dan Informasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan kita adalah surga, kiri kita neraka, belakang kita maut. Ini. Bagaimana cara ini agar kita sholatnya khusyuk? Bayangkan ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Depan kita Ka'bah, kita lagi berdialog dengan Allah. Kanan kita ini surga, kiri kita neraka, maut di belakang kita. Artinya apa? Maut itu dekat. Coba kita lagi sholat, tiba-tiba malaikat maut nyabut nyawa kita. Ding, 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 ding. Matinya mati syahid. Husnul khotimah. Nah, ustadznya syahid juga. Nah, tapi tidak mau mati sekarang, Pak. Ya, nah, masih banyak orang perlu, Pak. Begitu sujud, Allah tarik nyawanya. Mati husnul khotimah, surga itu. Maka ketika kita ingin sholat, bersabarlah dalam sholat bacaannya, jangan cepat-cepat, ya, tajwidnya yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin, amin. Ada khususnya itu. Jangan, karena Allah perintahkan orang yang dalam keluargamu dirikanlah sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kamu tidak meminta rezeki kepadaku, kata Allah, ya. Dan akibat yang baik adalah orang-orang yang bertakwa. Surat apa tadi? Surat Toha ayat 132. Lalu yang keempat, manusia yang unggul adalah bagi orang tua jangan meninggalkan generasi yang lemah. Jangan sampai anak kita tidak bisa membaca, ya, tidak bisa sekolah. Sekolah banyak yang gratis. Sekolah Muhammadiyah juga banyak. Nah, masukkan aja putra-putri kita, ya, ke Muhammadiyah. Kuliahkan di Universitas Muhammadiyah. Nanti ketemu dosennya Pak Firdaus, nyaman. Bimbingannya di mana saja bisa. Di warung kopi bisa. Ketemu di jalan lagi undangan, Pak, mau konsultasi skripsi, bisa. Ini amannya itu. Nah, jadi ada tetangga saya, pembimbingnya beliau nih. Nyaman Pak Firdaus, ngapa? Ketemu di sana janjian, asal datang ACC, alhamdulillah. Orang Ketapang, Pak. Nah, ya. Jadi bagi orang tua jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Karena apa? Generasi yang lemah Allah katakan, wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan ti'afa khafu 'alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ucapkan yang benar kepada anak didik murid kita. Ada murid di sekolah SD, ya, gara-gara orang tuanya ini salah ngomong, ya, ada iklan, ya, iklan di TV, Maerot bisa mengobati lemah syahwat. Anak itu lihat atau dengar di radio, lalu nanya sama mamanya lagi masak, goreng bakwan lah, goreng ikan, mak, lemah syahwat itu apa, mak? Mamanya bingung. Mau jawab yang benar, takut masih kecil, masih SD. Akhirnya lemah syahwat itu sakit kepala. Sakit kepala bisa ya, Pak? Oh, bisa, betul. Kepalanya yang lemah ya? Kayak betul. Kayak. Pokoknya sakit kepala. Ya, sakit kepala, lemah syahwat. Masuk ke otak anak itu lemah syahwat, sakit kepala. Pas hari Minggu itu, sorenya dia main futsal. Kehujanan. Besoknya dia sekolah. Habis upacara, dia pelajaran pertama pelajarannya Pak matematika. Nah, Pak siapa tuh yang ngajar matematika lah pokoknya. Nah, lemah lah orang yang lagi sakit kepala kan dia kayak tertidur lagi
di kursi di meja dia. Gurunya datang. Syahid, ngapain kamu? Oh kayaknya pusing. Ini lemah syahwat, Bu. Ulangi. Lemah syahwat, Bu. Hah, lemah syahwat? Masa anak SD udah lemah syahwat begitu kan? Bu gurunya bingung. Apa itu lemah syahwat? Kata mama saya, lemah syahwat itu sakit kepala, dalam otak. Maka dijelaskan wal yaqulu qaulan sadida. Ucapkanlah sesuai dengan perkembangan anak, perkataan yang benar. Perkataan yang benar apa? Jangan bohong sama anak. Itu penting. Sekali bohong anak udah enggak percaya. Saya bilang sama anak saya yang besar itu waktu masih SD Muhammadiyah, ada PR enggak? Ada. Nah, sinilah abinya ngerjakan. Kalau abi ngerjakan salah, pokoknya banyak hal lah gitu kan. Ya udahlah, enggak jadi kerjakan lah saya. Jadi selama ini saya tak pernah bimbing anak saya belajar. Lebih baik manggil guru les. Enggak kena marah anak, ya. Enggak kena ancaman, ya. Anak ngancam tuh kalau salah, ya memberikan salah jawaban kena marah saya. Nah lebih baik cari guru les. Tak sabaran, ya ngajar anak sendiri. Tapi ngajar anak orang gampang. Nah, jadi sekali lagi jangan sampai kita bagi orang tua meninggalkan ya anak kita generasi yang lemah. Tapi katakanlah kepada generasi anak kita sesuai dengan perkembangannya dan sesuai dengan perkataan yang benar. Lalu yang kelima, manusia yang unggul adalah manusia yang bisa menguasai ilmu pengetahuan, teknologi. Nggak gaptek lah. Zaman sekarang, canggih-canggih anak-anak kita itu, ya. Anak kita ini canggih-canggih. Anak SD aja udah. Kemarin saya ke mitra Anda, anak masih 3 tahun. Saya duduk nunggu istri saya beli kain gitu kan, saya duduk. Nak, main apa? Lagi main game. Pandai dia main game. Padahal saya nggak bisa gitu kan. Perang-perangan. Anak masih 3 tahun udah dikasih HP. Ya. Nggak salah. Nggak selama tidak merusak. Yang salah itu kalau merusak. Ya. Ya. Maka gunakan teknologi, ya, gunakan ilmu dan teknologi itu untuk apa? Mengembangkan bakatnya, ya, mengembangkan ya kreativitasnya. Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah, yarfa'ullahu allati amanu minkum walladina utul ilma darajat. Ya. Yarfa'ullah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini jelas. Kalau orang yang memiliki ya, pengetahuan, ilmu pengetahuan teknologi, gunakan itu untuk kemajuan. Jangan tahunya teknologi untuk judi online. Nah, judi online itu benar-benar ya, habislah kalau yang udah bisa rumah perceraian gara-gara judi online. Saya tanya istri saya di pengadilan agama ya di Pontianak, ada enggak yang cerai gara-gara judi online? Ada, Pak. 40% kasus cerai, 40% karena judi online. Nah, kalau kemarin ada 60% gara-gara sertifikasi. Iya, jadi ibu-ibu sudah mandiri, sudah lebih banyak gajinya lebih tinggi dari suaminya, minta cerai. Ingin jadi wanita karir. Itu 60%. Nah, kalau judi online itu 40%. Nah, jadi ibu-ibu yang kira-kira suaminya suka main judi online, boleh gugat ke pengadilan. Nanti takutnya diceraikan ya, karena habis apa-apanya, ya, lebih baik itu. Yang keenam, sumber daya manusia yang unggul adalah memiliki keterampilan apa saja. Terampil
yang biasa bikin kue, ya dimodif seperti apa, masukkan ke minimarket, ya pesan lewat internet, mau online lah, mau belanja langsung atau online, itu jadi itu. Jadi kata Allah dalam Al-Quran itu jelas, ya akan ditinggikan derajatnya dan juga menjadi hal yang sangat kreatif. Jadi di zaman sekarang ini harus kreatif. Orang itu harus kreatif. Ya, teknik, apalagi teknik kimia, teknik itu masih langka itu. Ya, pertambangan. Gitu. Karena saya jebolan dari pesantren, milihnya yang di luar negeri itu, di Turki itu ngambilnya yang ilmu kayak gini nih, yang kimia, terus antropologi dan sebagainya. Nak, ndak milih agama, ndak, takut jadi ISIS kata anak saya. Ya, kan di Turki kan ya Islamnya ada, tapi kan sosial apa istilahnya liberalnya ada, macam-macam di Turki. Kalau udah bisa jadi ISIS kata anak saya. Oh, cerdas juga ya. Nggak mau dia milih agama. Nah, inginnya yang itu tadi, yang masih langka lah di sini. Nah itu. Lalu yang ketujuh, orang yang memiliki keunggulan sumber daya manusianya adalah memiliki amal soleh yang berguna untuk kebutuhan ketika hidup di dunia, apalagi nanti di akhirat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalih lahum ajrun khairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka apa? Mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Jadi kalau kita beramal soleh, pahalanya tidak akan putus. Walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Kan hadis yang tenar kan Bapak Ibu udah hafal. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Ketika manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya. Illa min salasin, kecuali 3 hal. Shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah, ya kita sumbangkan apa saja, kita kirim ya doa untuk orang tua kita infak atas nama orang tua, kita hajikan orang tua kita, ya haji badal itu nyampe itu sedekah jariyah, amal soleh itu, ya. Jadi jangan sungkan-sungkanlah mendoakan orang tua kita, ya. Karena itu yang ditunggu oleh orang tua kita yang sudah meninggal, sedekah jariyah. Ya. Lalu yang kedua, ilmu yang fa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Ya. Kita belajar agama, kita belajar ngaji dari orang tua kita. Kita bisa meneruskan ngaji kita kepada orang lain. Itu ilmu yang bermanfaat terus temurun. Ya. Kalau bidangnya lain bukan agama, boleh itu ilmu yang bermanfaat. Asal bukan ilmu yang menyesatkan. Ya. Asal bukan ilmu yang menyesatkan. Itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Lalu yang ketiga adalah waladun sholih yad'u lah. Anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Doakan Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah selesai sholat, setelah selesai baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, kirimkan doa untuk orang tua, nyampe itu. Nah, jadi memiliki amal soleh berguna untuk kepentingan dirinya, baik ketika masih hidup maupun nanti di akhirat. Pahalanya lahum ajrun khairu mamnun, tidak terputus. Lalu yang ke-8, manusia yang unggul adalah manusia yang memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kalau ucapannya, umpama saya lagi bersihkan dinding di rumah, tiba-tiba ada cicak jatuh di kepala saya. Kalau biasa kita innalillahi astagfirullahaladzim, itu akan timbul ucapan itu. Tapi kalau yang biasa mengucapkan hal-hal yang bab 1, kebun binatang,
Itu mesti dan pasti yang keluar itu. Saya aja. Karena apa? Kebiasaan. Apa pula Pak Syahid tadi kemarin waktu saya bawa pengantin hari Sabtu kemarin, ya di belakang saya tahu ada, ya saya kan Ustadz di sini ya, tapi dia orang Jawa kenal saya gitu. Pak Syahid, ngapa Ustadz enggak pakai nama Gus? Apa pula? Gus Syahid. Kan Ustadz anak kiai, punya pondok, wajar dipanggil Gus. Saya jelaskan, Gus itu adalah penghormatan kepada orang tuanya. Bukan gelar. Berat loh dipanggil Gus. Gus Firdaus Zar'in. Berat. Karena apa? Orang tuanya yang menghormati itu, dihormati orang tuanya. Jadi kalau di Jawa mau dia bisa ngaji, tidak bisa ngaji, anak kiai punya pesantren, dipanggilnya Gus, Gus, Gus. Kalau perempuan dipanggil Ning. Kalau di Jawa Barat, Neng. Nah, adik saya enggak dipanggil Ning, enggak. Ya, ada anak adik saya yang jadi ustaz juga ada, tapi enggak dipanggil ustazah, enggak dipanggil Ning, enggak. Syukur saya tidak dipanggil Gus. Berat itu. Karena apa? Tadi memiliki akhlak yang mulia. Ya, kalau ada kasus itu udah lewat lah, biar ya. Karena itu udah kebiasaan ngomong tuh. Ya begitu kita lihat di ya video-video sebelumnya, oh memang ucapan itu biasa dia. Ya, Yati pesek sampai menangis saya lihat di sudah dibilang kalau andekan engkau cantik, untung kamu dibikin jelek, apa jelek, lo cantik, bisa jadi, aduh. Sampai sekarang saya tadi malah lihat di YouTube-nya, ya, kecewa betul. Nah, itu. Jadi mari kita memiliki akhlakul karimah. Dalam Al-Quran surat An-Nisa, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan balasan yang baik. Ustadz Syahid, oh baik, saya dipanggil Ustadz, yang manggil Pak Firdaus. Nah, kasih penghormatan, harusnya balas. Jangan. Kalian pernah nonton film Si Buta dari Gua Hantu? Di atas si gua hantu di pundaknya kan monyet kan? Itu monyet yang yang sekarang jadi jual tukang es. Ya Allah ya Rabbi. Kan pelecehan. Itu apa? Karena kebiasaan omongan. Tapi kalau sudah terbiasa dengan omongan-omongan yang baik, insya Allah yang keluar juga baik. Ya. Maka dalam hadis kalau tidak bisa ngomong baik, wal yasmut, lebih baik diam. Itu jelas ayat hadisnya. Iya. Lalu yang ke-9. Yang ke-9 adalah berusaha untuk mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Ini penting. Orang yang berunggul adalah mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Ayo, pengajian PCM Pontianak Barat. Di mana? Di rumah Pak Firdaus. Ayo datang. Itu mengajak itu namanya. Yang ngajak dapat pahala, yang berangkat dapat pahala, yang jadi tuan rumah dapat pahala, dan tidak mengurangi pahala dari orang-orang yang berbahagialah Pak Firdaus, tempat ini menjadi tempat yang saya sudah berulang kali ngisi pengajian di sini. Jadi ini majelis ilmu kalau saya sebut. Nah, kanan kiri kita malaikat mencatat sebagai amal soleh. Berkah Pak. Walaupun tidak jadi anggota depan lagi nggak apa-apa. Berkahnya masih banyak. Nah itu aja. Syukuri ya Pak. Nah, ya. Jadi berusahalah untuk mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Pilihan kita sama. Walaupun tidak jadi nggak apa-apa. Sudah mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, nah, sabar. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, yang selanjutnya nih saya masih ada
contekan lagi. Saya ini habis ini ada ceramah di keluarga besar Banjarmasin. Nah, saya sudah nanya Pak Firdaus lewat sini nanti. Ya, sekitar jam 10.30 saya pamit ya. Nah, ini yang gampang aja. Kita hidup ingin masuk surga atau enggak? Tujuan kita hidup ini kan kesejahteraan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa sabu jagat. Ingin kita hidupnya sejahtera dunia, sejahtera akhirat. Bagaimana caranya? Ya, Allah katakan fujuroha wa taqwaha. Ada dua pilihan kata Allah. Ke kiri, ke kanan. Kanan surga, kiri neraka. Kanan kebaikan, kiri keburukan. Ini, mana yang baik dan mana yang buruk, surga atau neraka? Itu pilihan seorang muslim. Maka Allah katakan ketika seseorang menghadap baginda Rasul, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilni jannah. Ya Rasul, kabarkan kepada kami, akhbirni, kabarkan kepada kami wahai Rasul, amalan yang bisa mengantar kami masuk surga. Wa yadkhulul jannah. Qala, baginda Rasulullah mengatakan, ta'budullaha wa la tusriku bihi syai'an. Beribadalah kepada Allah, jangan menyekutukannya. Kuncinya pertama itu. Kalau ingin masuk surga, kuncinya itu. Beribadalah kepada Allah, jangan mensekutukan, mensirikan Allah. Dengan siapapun. Kita mau keluar, tiba-tiba ada ular lewat di depan kita. Baliklah. Kenapa pula? Ada ular, nanti kita sial. Ada kejatuhan cicak di kepala kita. Wah, siapa yang mati nih? Siapa yang meninggal nih? Itu berarti menyekutukan Allah. Banyak itu hal-hal yang kayak gitu. Maka kalau kita beribadah kepada Allah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Kunci pertama masuk surga. Lalu yang berikutnya, wa tuqimus sholat. Dirikanlah sholat. Nah, ada kaitannya tadi. Manusia yang unggul, ya, dirikan sholat dan bersabar. Begitu kunci masuk surga. Yang kedua, Pak, dirikanlah sholat. Bayangkan kalau kita mandi sehari 5 kali, ya, sehari 5 kali, ada enggak kotorannya? Bersih. Bayangkan sehari mandi 5 kali, bersih itu. Bayangkan kalau kita banyak dosa, begitu kita sholat, berdoa kepada Allah, sholat kan termasuk doa, minta ampun kepada Allah, ampuni mesti. Ya. Maka oleh karena itu, yang kedua, wa tuqimus shalah. Lalu yang ketiga, wa tu'tiz zakat. Berikanlah zakat, infak, sedekah. Kalau zakatnya ada, sudah 1 nisab, zakati. Kalau belum, ya sedekah, berinfak. Ada pengurus ketua Lasismu kota tuh, ada. Lewat Lasismu kota bisa. PCM lewat Lasismu kota dan sebagainya. Ya. Lalu yang keempat, watasilu rahimah. Sambunglah tali silaturahim. Nah, oleh karena itu, ayat ini sudah jelas bahwa ketika baginda Rasulullah SAW, hadis ini sudah jelas, ketika baginda Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kabarkan kepada kami amalan apa saja yang bisa mengantarkan kami masuk surga. Kuncinya ada 4. Beribadalah kepada Allah, jangan menyekutukannya. Yang kedua, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, sedekah, lalu sambunglah tali silaturahmi. Nah, ini tali silaturahmi ini hubungan. Ada yang dari kota Pontianak, tapi ikut pengajian di Pontianak Barat. Tali silaturahmi itu.
Saya malah Pontianak Tenggara, masuknya ke Pontianak Barat ini. Nah, itu termasuk tadi silaturahmi. Bisa kita berkumpul, tambah umur panjang, dapat rezeki lah. Coba kalau kita enggak dapat silaturahmi ke sini, enggak ada dapat ini apa namanya? Agar-agar dikasih sirup, nah, air sirup, ya dan lain sebagainya. Itu rezeki. Ya, umur panjang kita ya, saling mendoakan kesehatan kita. Alhamdulillah. Itulah. Nah, bagaimana kalau kita ingin landasannya ketika amal yang menyebabkan seorang masuk surga itu yang tadi ya. Bagaimana agar kita sholat kita sebagai penggugur dosa kita? Minimal kita 17 kali kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 17 kali kita baca itu. Hanya kepadamu kami menyembah. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau ditambah zikir silakan. Langsung angkat tangan, ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang halal, ya Allah. Jauhkanlah kami dari musibah, ya Allah. Kabulkan doanya. Cuma waktunya apakah langsung ataukah nanti. Ya Allah, saya ingin pergi umroh, ya Allah. Saya ingin pergi haji, ya Allah. Baca doa, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Setelah selesai sholat, insya Allah dipanggil untuk pergi haji atau umrah. Percaya ya, amalkan itu. Ya Allah, berikanlah istri yang cantik, ya Allah. Bagi yang masih jomblo, yang nambah enggak berani, Pak. Nah, saya enggak berani nambah, Pak. Banyak resikonya itu. Ya, satu jalan. Ya. Allah sudah katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon, menyembah. Hanya kepadamu kami memohon. Jadi berdoa apa sajalah pada Allah, yang penting baik. Insya Allah yakin, tapi kalau tidak yakin tertolak ya. Yakin aja kalau berdoa. Saya terlalu yakin kok. Ya, saya kalau doa yakin. Saya di Padang Arafah, ya begitu habis selesai khotbah di Padang Arafah itu panas-panas saya keluar dari tenda, minum air putih, baca doa. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anak kami, anak-anak yang cerdas. Saya doa itu. Ya Allah, berikanlah. Ternyata betul itu. Anak saya pertama baru satu itu. Saya pergi haji, anak saya baru satu. Ya Alhamdulillah, anak saya ternyata ya cerdas-cerdas semua. Saya doa itu. Ya yakin, ya Allah, ingin saya pergi haji lagi. Ternyata doa saya dikabulkan. Kalau tidak salah tahun 2025 ini saya berangkat lagi. Itu kan rezeki. Kita tidak tahu loh. Tapi yang penting yakin. Siapa saja lah, pokoknya kalau ketika selesai sholat, iyyaka na'budu, beribadah kepada Allah, iyyaka nasta'in, memohon kepada Allah. Insya Allah dikabulkan. Yang masih jomblo-jombloan itu doa, ya Allah berikanlah istri, suami ya. Yang masih jomblowati, jombloan itu kan. Doa. Tapi tidak usah nambah lah ya, yang sudah gitu aja. Ya, kecuali duda ya. Duda janda doa enggak apa-apa. Kalau Allah kabulkan alhamdulillah, enggak pun enggak apa-apa, kan udah minta. Ikhtiar kan? Jadi yang duda silakan doa itu minta ya. Ya, depan rumah saya ya Pak C namanya, tapi bukan Pak Ahmad C ini, ada Pak C ya. Dulu kepala dinas di Kuburaya ya meninggal istrinya. Lalu 40 hari setelah istrinya meninggal nikah lagi. Usianya masih muda, 29 tahun. Wah. Janda anak satu. Ustadz, makasih ya. Apanya? Amalannya, dia bilang gitu. Saya bilang, oh ya Pak Haji, doa itu aja. Minta. Ternyata dikabulkan. Saya bilang, Pak Haji, baru 40 hari. Udah, Allah udah ridho, itu berarti ya gitu jawabannya. Alhamdulillah udah nikah lagi. Masih muda.
Kayak, masih muda lah, 29, orang sanggup. Ya alhamdulillah, saya bilang alhamdulillah. Nah, itu. Jadi sekali lagi, mari kita yakin, iya karena butuh, wa iya karena stain, wujudkan itu. Yang terakhir ini adalah ketika kita dalam beribadah, dalam artian hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, ada lagi hablum minanas. Nah, ini yang penting. Kesalahan apapun kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yadkhulul jannah qati'un. Kata Rasul, tidak masuk surga orang yang memutus. Qati'un. Lalu baginda Rasulullah ditanya, ya Rasul, siapa orang yang memutus? Siapa orang yang tidak masuk surga, wahai Rasul? Yakni qati'u rahimi. Orang yang memutus tali silaturahmi. Jadi kata Rasul tidak masuk surga orang yang memutus, yaitu memutus tali silaturahmi. Jadi kalaupun tadi ya tidak ada istilahnya bekas anak, ya kalaupun dia nikah lagi anaknya ataupun ya istrinya tetap ada tali silaturahmi, itu yang benar. Ya, ini yang sekarang terjadi adalah ketika sudah menikahi anak atau gadis atau janda satu, itu anak satu, saya bilang Pak Haji jangan sampai lupa anak Pak Haji itu. Ya. Bapak sambung, mama sambungnya harus tali silaturahmi. Ya, itu penting. Nah, apa sajalah kita sambung hubungan antara manusia, ini yang penting. Karena itu jaminan, ya orang yang memutus tali silaturahmi, jaminannya masuk neraka. Sedangkan yang menyambung tali silaturahmi, jaminannya surga. Nah, mudah-mudahan tali silaturahmi kita ini menjadi perantara, menjadi hal untuk mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Nah, lalu hidup ini kan kita ingin berkah ya. Kalau bahasa Jawa berkah itu ya, kalau berkah itu apa Pak? Kalau di sini. Ya, berkah itu kalau orang mengatakan berkah adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab. Barokah. Nikmat bahasa Indonesianya. Jadi berkah hidup kita ini menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah karunia Allah yang mendatangkan kebaikan. Itu berkah. Kalau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, itu namanya berkah. Itu menurut Kamus ya Indonesia. Nah, orang yang berkah itu apa? Ketika bertambah kebaikannya sepanjang hari, baikannya kok tambah. Ibadahnya kok bertambah. Infaknya, sodakonya bertambah terus, tidak pernah putus. Berarti dia berkah kehidupannya. Maka ciri-ciri orang yang hidupnya berkah itu apa? Satu, dia merasakan kenikmatan ketika beramal soleh. Ketika sholat Jumat, ada kotak amal jalan. Ada kodok rincingan kan kotak amal jalan. Kalau dibuka dompetnya, ada gambar Patimura, ada gambar ya, Soekarno-Hatta, ada gambar ya, pahlawan dan lain sebagainya. Tergantung niat kita ya, mau milih yang mana, yang merah, yang hijau, yang apalah gitu kan. Maka ciri yang berkah ketika merasakan nikmat. Tidak sedih kita masukkan gambar Soekarno-Hatta di dalam kotak itu. Ikhlas amalnya. Ya. Subuh ke masjid, belum mau sholat, belum sholat, dia masukkan ke kotak amal, entah berapa ribu, entah berapa gitu kan. Ya, saya lihat orang-orang yang berkah hidupnya nikmat ya gitu kan. Saya lihat itu setiap subuh saya perhatikan sebelum dia sholat ke barisan selalu masukkan ke kotak amal. Oh, ini yang dinamakan berkah, nikmat. Gitu. Nah, ciri orang yang mendapatkan berkah adalah nikmat dalam beramal soleh.
Lalu yang kedua, orang yang hidupnya berkah adalah istiqomah dalam kebaikan. Dia kontinu dalam kebaikan. Dia tidak akan pernah putus asa dalam kebaikan. Kan kadang-kadang ada orang yang meracuk. Tidak terpilih jadi anggota dewan meracuk. Nah, adalah tutup buku, tutup apa saja. Ada yang seperti itu. Bahkan sudah mengaspal, aspalnya dicangkul lagi, diminta lagi. Sudah dipaving. Pavingnya dikeruk lagi, diambil, dibawa balik. Saya udah paving RT sini, yang milih cuma 2. Udahlah, tarik lagi. Ada itu. Berarti apa? Istiqomah dalam kebaikannya tidak ada. Maka orang yang hidupnya berkah, nikmat, ketika dia merasakan kebaikan, keistiqomahan dalam berbuat baik. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, orang yang berkah hidupnya adalah sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam menghadapi musibah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi intinya sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam menghadapi musibah, apapun bentuknya, sabar. Ya, alhamdulillah barokah hujan. Ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan secukupnya saya bisa jawab, saya jawab. Ya, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya pribadi. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Ya, tidak ada maksud untuk menyinggung Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ya menjadi wasilah buat saya dan Bapak Ibu sekalian untuk menuju surganya Allah Ta'ala, dan nantinya kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.